Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang terbit di International Journal of Advance in Mechanics and Civil Engineering tahun 2017 dengan judul Hourly Rainfall Generation by Markov Chains Rainfall Generator. Pembahasan tentang rantai Markov dalam hubungannya mensimulasi data hujan itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang ada suatu riset artikel yang lain yang bercerita tentang hal yang sama, bagaimana cara generation rainfall by Markov chains hourly rainfall. Nah, oleh sebab itu, secara teoretikal kita mungkin tidak berbincang lagi apa itu Markov chain, seperti apa R-nya udah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat riset artikel yang digunakan dalam riset artikel ini, dan kita akan coba mencontoh apa output yang diberikan. Oke, jadi kalau kita lihat dalam riset artikel ini, tetap isunya menggunakan rantai Markov dalam mensimulasi data hujan. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan persis sama teknisnya. Di sini menggunakan gamma sebagai betanya, tetapi kita gunakan masih yang eksponen. Dalam riset artikel ini tampilannya adalah mencoba menghubungkan antara simulasi hujan untuk per bulan dari Januari sampai Desember untuk beberapa statistik yang digunakan. Di antaranya adalah rata-rata hujan, bagaimana rata-rata hujan yang dihasilkan oleh simulasi Markov chain dan rata-rata hujan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar 2 ini, grafik batang yang ditunjukkan adalah yang berwarna biru itu adalah yang berasal dari data sebenar, kuning yang berdasar dari simulasi. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang sama ini, kita juga akan menggunakan data hujan harian Pekanbaru, dan kita akan coba simulasikan dengan menggunakan teknik rantai Markov, dan kita juga akan mencoba berbicara bulan per bulan, jadi hujan Januari, hujan Februari, hingga hujan Desember, lalu kita akan bandingkan salah satu statistik yang dihasilkan seperti rata-rata misalnya. Jadi rata-rata hujan Januari dibandingkan dengan rata-rata hujan simulasinya bagaimana sampai Desember. Jadi kalau kita lihat riset artikel ini merupakan riset artikel yang sangat baik yang memang berhubungan dengan pembahasan kita sebelumnya. Oke, untuk sebab itu kita coba masuk ke dalam R kita. Nah, ini R kita. Nah, dalam R kita, kita akan memanggil data kita dengan menggunakan data hujan harian. Oke, jadi kalau kita coba panggil data kita, jadi ada data read CSV. Jadi data kita sendiri kita coba panggil data read.csv file.choose
Ya, enter. Kita panggil hujan Pekanbaru. Oke, hujan Pekanbaru. Nah, mana hujan Pekanbaru kita? Hujan Pekanbaru. Titik. Hujan Pekanbaru. Wah, ini hujan Pekanbaru. Kita enter. Open. Jadi kalau kita mau lihat tampilan data, data itu apa aja, kita panggil kepala saja. Hit data. Kita enter. Nah, data terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama tahun, kolom kedua bulan, kolom ketiga tanggal, dan data hujan. Berakhir pada tel data. Jadi data kita dari tahun 1990 bulan Januari sampai 2008 bulan Desember tanggal 31. Minus 99 menunjukkan data minus, data hilang, missing. 0 menunjukkan tak hujan, sedangkan besar dari 0 adalah kelebatan hujan harian. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa simulasi hujan ini akan kita coba bangun bulan per bulan. Jadi kalau kita lihat ini iterasi 1 untuk bulan ke-1 sampai 100 kali simulasi. Kita akan ambil datanya, kita kecualikan dulu kolom 1 dan 3. Kita abaikan kolom 1 tahun, kolom 2 bulan, kolom 3 tanggal. Kita ambil data yang kolom keempat saja. Dengan catatan untuk data yang besar 0 kita beri kode 1. Data yang kecil dari 0 kita beri kode 0. Karena tadi data minus 99 adalah missing, maka untuk mengatasi missing kita ganti dengan 0, tak hujan. Karena kita tahu data harian itu lebih besar lagi 0 atau tak hujannya, maka kita asumsikan pengganti minus tadi adalah 0. Lalu kita dapatkan peluang 01, ingat hari ini hujan, sebelumnya tidak hujan, dan P11 hari ini hujan, sebelumnya hujan, dan ada peluang critical peluang atau critical probability seperti pada riset artikel sebelumnya. Dan hujan yang kita bangun itu adalah YTK ZZ kali RTK. RTK inilah yang menggunakan rumus hujan minimum dari data yang sebenar dikali dengan beta. Nah, ini betanya ini boleh menggunakan distribusi eksponen atau gamma, seperti yang dalam riset artikel yang kita bahas. Sedangkan VV adalah bilangan acak terdistribusi uniform 01 sebanyak data. ZZ juga, XX adalah bilangan uniform. Kalau dalam riset artikel, XX ini kita sebut dengan U. Oke. Jadi kita run 100 kali, kita ambil informasi yang kita inginkan, di antaranya rata-rata hujan simulasi, maksimum hujan simulasi, peluang 0 atau peluang tak hujan. Ini adalah rata-rata hujan sebenar, ini adalah maksimum sebenar. Nah, ini untuk iterasi bulan 1 saja. Dan selanjutnya juga bulan kedua, rep 2. Sebanyak 100 kali kita sebut dengan iter 2. Run 100 kali dengan cara yang sama. Begitu juga untuk bulan ketiga. Kita sebut dengan iterasi ketiga atau iter 3. Bulan keempat begitu juga. Bulan kelima begitu juga. Bulan keenam begitu juga. Bulan ketujuh kita simulasi juga sebanyak 100 kali. Bulan ke-8 juga kita simulasi 100 kali juga. Bulan ke-9 juga kita iterasi. Bulan ke-10 kita iterasi. Bulan ke-11 kita iterasi sampai bulan ke-12.
Hasil iterasi tadi kita beri nama dengan Markov chain 1, ini hasil iterasinya. Oke. Hingga Markov chain bulan ke-12. Kita ambil yang kolom kedua, ini kolom kedua tadi hasil simulasi. Lalu karena hasil simulasinya ada 100, kita ambil perwakilannya dengan nilai mediannya saja. Boleh median, boleh rata-rata, dan seterusnya. Lalu kita gabungkan dengan nama simulasi Markov chain. Lalu kita ambil juga perbandingannya yang kolom ke-6. Kolom ke-6 tadi rata-rata hujan sebenar. Kita ambil rata-ratanya. Lalu kita kumpulkan dalam hujan sebenar. Oke, kita akan coba run seluruh program yang kita. Oke, kita ada masalah sedikit, kita buka lagi. Kita run seluruh program kita ini. Apakah bisa jalan atau tidak, kita coba. Kita run semua. Dari bulan Januari iterasi 1 terus sampai bulan ke-12 kita run program kita. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita run, kita sorot terlebih dahulu. Sorot terus. Nah, ini telah. Oke, kita coba run. Oke, kita kembali ke konsol. Nah, biarkan saja programnya jalan sendiri dari bulan 1 sampai bulan 12. Bulan ke-1 simulasi 100 kali. Bulan kedua simulasi 100 kali. Sampai bulan ke-12 simulasi 100 kali. Nah, hasilnya telah muncul MC1 sampai MC12. Kalau mau melihat MC1, ketik MC1. Nah, ini menghasilkan 100 kali simulasi dari 1 kali iterasi sampai 100 kali iterasi khusus untuk bulan 1 saja, semua bulan 1. Simulasi pertama rata-rata hujan 9,8. Maksimum 105. Peluang tak hujannya adalah 0,4. Variasinya 231. Dan rata-rata hujan sebenar 9,325. Untuk semua kolom hujan rata-rata sebenar ini sama. Ya namanya rata-rata sebenar tentu sama. Walaupun 1.000 kali simulasi dia sama juga. Karena kan data sebenarnya. Yang berbeda pada kolom kedua. Rata-rata untuk hujan kolom menggunakan simulasi Markov chain. Kalau mau melihat bulan ketiga, ketik MC3. Nah, sama saja ini MC3. MC3 sama saja ada 100 kali simulasi. Oh, mana MC3? Salah. MC3 nih, ini MC3 untuk bulan ketiga. Oke. Rata-rata hujan simulasi untuk yang iterasi pertama rata-rata sebenar, hampir mendekati. Kalau mau melihat MC5 bulan kelima, ketik MC5. Maka dia akan mengeluarkan 100 simulasi. Simulasi 1 sampai simulasi ke-100. Untuk bulan 5 saja. Nah, bulan 5 saja. Oke, hampir sama. Nah, setelah kita jalankan simulasi ini, kita akan coba bandingkan dengan menggunakan hasil output pada riset artikel tuh kita buat grafik batangnya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini MP1. Kita run semua. Nah, kita run semua. Lalu kita run. Terus kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau Anda lihat. Untuk setiap bulan Januari, Februari sampai Desember, yang merah itu rata-rata dihasilkan oleh simulasi, yang hijau dihasilkan oleh rata-rata sebenar.
Hampir baik, sama seperti dengan riset artikel yang kita lihat tadi. Jadi tampilan ini saja itu sudah dapat dijadikan sebagai materi untuk menghasilkan suatu riset artikel yang baik. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa yang mau mengadopsi, kita akan buka perlahan riset R kita. Nah, ini R kita. Jadi kita buka bulan 1 saja. Ini bulan 1. Nah, ini iterasi itu bulan 1 selama 100 kali. Nah, yang panjang ini coba kita buka perlahan-lahan ke samping. Nah, MNS ini rata-rata sebenar min. Dat itu datanya. Data yang besar sama dengan 0 saja kita ambil. Karena ada data minus, maka kita ambil yang besar sama dengan 0 saja. Jadi kalau kita lihat kemampuan R yang kita bina, itu sangat baik sekali. Sehingga kita, kalau kita run, sekali run saja, kita tutup dulu tabel yang telah dihasilkan. Nah, kita coba ulang run kembali. Oke, kita sorot seluruhnya sampai habis. Programnya lumayan panjang. Karena yang kita kerjakan setiap bulan itu disimulasi sebanyak 100 kali. Jadi kalau kita run saja semua terus. Oke, kita run. Kita kembali ke konsol. Kita lihat program ini jalan. Kita lepaskan saja. Kita tunggu hasilnya. Karena program ini akan jalan kalau kita mendesain dengan teliti. Oke, kita lihat, biarkan dia jalan terus. Oke. Nah, ini ada masalah. Ada masalahnya. Ada masalah tadi katanya kita lihat tadi awalnya jalan. Nah, kita lihat di sini ada masalah ternyata. Windows konsolnya ada masalah di sini. Oke, apa masalah ini? MC1 Peter data rep 1. Ada yang salah. Oke, kita tutup saja dulu. Kita coba panggil yang baru. Karena dia udah bercampur-campur mungkin. Kita coba ulang dari awal manggil data. Kita panggil data kita dulu. Data file dot choose. Enter. Stop, ada yang kurang. Read CSV-nya kurang. Read dot CSV. Oke, kita enter. Kita ambil hujan Pekanbaru. Di hujan Pekanbaru, kita ambil hujan Pekanbaru kita, nih. Kita run. Oke, data kita ada baru. Kita run kembali program kita tengok hasilnya. Apakah masih salah atau jalan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau programnya tak jalan, jangan disalahkan program. Mungkin ada bahasa program yang tumpang tindih, maka solusinya ulang dari awal. Oke, kita coba lihat konsol, biarkan jalan. Karena mendesain program itu mudah-mudah rumit, jadi jangan khawatir. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba terus. Jadi jangan ada kata menyerah untuk bersahabat dengan program. Coba lihat jalan dia, enggak ada yang aneh. MC12, oke jalan semua. Oke, nah ini dia hasil. Oke, jadi kalau kita lihat, sekali lagi, jika program di awal berhasil, di tengah jalan ada masalah, solusinya ulang dari awal. Panggil data kembali, ulang lagi dari awal. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Karena kita berhasil membahas suatu riset artikel yang lain yang masih berpedoman pada riset sebelumnya. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yenda bersama Rado Institute undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.